Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan. NPM saya 19143704378. Di sini saya akan membuat tugas video review jurnal dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya sudah menyiapkan bahan dan sudah saya rangkum di dalam bentuk PPT. Judul jurnal yang saya review kali ini adalah pengembangan sistem aplikasi manajemen proyek berbasis web di dalam studi kasus PT Swadaya Graha. Di dalam jurnal pastinya terdapat struktur atau poin-poin penting yang mempermudah para reviewer untuk mencari bagian-bagian penting untuk dilihat sebagaimana jurnal-jurnal yang lainnya. Di dalam jurnal ini saya mendapatkan 6 poin penting. Yang pertama, nama jurnal. Jurnal ini bernama Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Selanjutnya ada volume dan halaman. Di dalam jurnal ini terdapat volume 1 nomor 11 dan halaman 1367 sampai 1375. Selanjutnya jurnal ini dibuat tahun 2017 dengan penulis Ardian Rifta Duha, Fajar Pradana, dan Bayu Priyambada. Sedangkan reviewer saya sendiri, Bagus Kurniawan, dan bulan atau tanggal jurnal ini dibuat ialah November. Di dalam jurnal pastinya memiliki tujuan sebagaimana jurnal-jurnal yang lainnya. Di dalam jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen proyek yang dapat membantu perencanaan, melakukan pengawasan proyek, memberikan data laporan secara real time, dan sebagai sarana informasi bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, di dalam penelitian ini terdapat subjek penelitian, yang mana subjek penelitian ini mengarah ke perusahaan yang dapat bergerak di bidang manufaktur dan jasa konstruksi seperti pada studi kasus kali ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang saya lihat di sini, metode penelitian yang dipakai di dalam jurnal ini ialah metode kualitatif, yang dimana salah satunya memakai metode kritikal atau jalur kritis, yakni sebagai sebuah rangkaian aktivitas dari sebuah proyek yang tidak bisa ditunda waktu pelaksanaannya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Sebagaimana jurnal-jurnal pada umumnya, pastinya ada poin-poin yang dimana outputnya menghasilkan dari penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pengujian terdapat 3 buah pengujian unit yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem dapat mudah dipahami, diimplementasikan, dan sudah diuji. Dari pengujian validasi menunjukkan 68 fungsi berjalan dengan baik dan kompatibilitas yang menunjukkan sistem dapat digunakan dengan baik juga. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Di dalam jurnal dan lain sebagainya tidak luput dengan kekurangan dan kelebihan. Di dalam jurnal ini memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya ialah mengakibatkan beberapa posisi yang ada dalam proses manajemen tidak optimal.
Yang kedua, tidak adanya proses sosialisasi untuk sumber daya manusia yang mencoba dari pengembangan sistem ini. Terakhir, pada perencanaannya hanya menampilkan algoritma untuk menentukan tanggal. Sedangkan kelebihannya di dalam jurnal ini dapat mengoptimalkan dalam proses perencanaan proyek itu sendiri. Selanjutnya, meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian pada rencana dan realisasi proyek. Yang ketiga, mengoptimalkan proses perhitungan biaya. Terakhir, memudahkan proses administrasi dokumen. Mungkin itu kekurangan dan kelebihan di dalam jurnal ini yang dapat saya paparkan. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan di dalam jurnal ini ialah dengan metode yang dipakai dapat digunakan dalam membuat susunan proyek sebagai acuan dalam menentukan tanggal dan memantau keterlambatan progres proyek secara efisien, dan juga beberapa fungsi dari pengujian juga berpengaruh dalam sistem aplikasi manajemen untuk dapat digunakan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video review jurnal kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.